Assalamualaikum, selamat siang, bertemu kembali di channel ini. Dan seperti biasa di pantauan siang ini kita akan bersama-sama untuk melihat atau mengelilingi dari lintasan sirkuit Mandalika untuk mengetahui atau untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung. Kita melihat di titik pengerjaan yang sedang dilakukan saat ini, yaitu di inner surface road yang akan tersambung ke tikungan 17 sedang dilakukan, yaitu penghamparan lapisan sape supaya terkoneksi. Jadi setelah terkoneksinya nanti untuk inner maupun outer seperti yang kita ketahui, maka akan segera dilakukan untuk pengerjaan di bagian trek lintasan, yaitu lapisan kedua. Tapi sebelum itu juga untuk area gravel maupun bagian drainase harus terkoneksi dengan sempurna. Jadi kita berharap saja, semoga saja di bulan ini, yaitu di bulan Juni ini, bisa rampung untuk pengerjaan di bagian inner, outer maupun area gravel yang ada di lintasan sirkuit Mandalika untuk segera mengadakan atau segera melakukan pengaspalan lapisan kedua. Kita melihat di bagian sebelah kiri, di mana di sini tower race control lagi dikerjakan dan hari ini menunjukkan kemajuan bisa terlihat jelas. Di sini sudah mantap sekali untuk pembuatan tiang di lantai kedua sudah terlihat ya. Dan akan dilakukan pengecoran tentunya. Perlu diketahui di sini dikerjakan siang malam untuk mendapatkan hasil seperti ini dan akan segera dilakukan setelah pemasangan pagesting ini akan dilakukan pengecoran untuk lantai dasar keduanya. Beralih ke bagian sebelah kiri, di sini merupakan area pedok, bisa terlihat pada siang ini terus dilakukan penghamparan, penyiraman maupun pemadatan di bagian dasar untuk segera dilakukan pengecoran sambungan yang sudah dilakukan pengecoran untuk lantai dasar di area pedok. Di bagian trek lintasan terlihat di sini satu alat berat, yaitu alat ekskavator terus menggali, di mana titik pengeboran yang dilakukan kemarin untuk pemasangan lampu terus dilakukan. Jadi terlihat hasilnya dari pengecoran yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Saat ini sudah menunjukkan kemajuan di sini. Untuk area pedok, pengecoran lantai dasarnya untuk bagian garasinya sudah semakin memanjang dan semakin mantap saja ya, bisa kita perhatikan bersama-sama. Beralih ke bagian sisi sebelah kanan yang berada di trek lurus, di mana inner surface road di sini untuk pemasangan beton gebrok atau concrete barrier sudah terlihat semakin jelas. Di bagian tunnel ini sendiri untuk penempatan mesinnya akan segera ditaruh di sini ya, untuk penempatan yang sudah disiapkan untuk menyedot air secara otomatis supaya tidak tergenang lagi. Kita akan melihat keseluruhan dari lintasan sirkuit Mandalika dan langsung saja kita terbang ke bagian sisi sebelah kiri atau di bagian area pedok. Tentunya di sini terus dilakukan penggalian di bagian permukaan supaya bisa terselesaikan dan siap untuk dibangun di area pedok dan fasilitas lainnya. Kita juga akan melihat di bagian pengerjaan untuk jalur menuju ke tunnel pertama, di mana di bagian sisi kiri ini terus dilakukan pemadatan maupun penghamparan dan sudah terlihat jelas hasilnya sampai saat ini semakin mantap. Di sini segera akan terselesaikan untuk jalur menuju ke tunnel, di mana tunnel ini kan dipergunakan sebagai jalur menuju ke zona tengah seperti yang kita ketahui. Semakin terlihat jelas di beberapa bagian yang sudah dilakukan pengerjaan terus dikebut di lintasan sirkuit Mandalika, yaitu di bagian pengaspalan di outer inner surface road. Meskipun masih banyak yang perlu dikerjakan ya untuk mengejar target homologasi hingga bulan Juni ini, progres pengerjaan konstruksi sirkuit Mandalika secara keseluruhan sudah mencapai kurang lebih dari 80% tentunya ya. Dengan progres pengaspalan surface road yang sudah tercapai sekitar 7.500 meter dari target yang akan diaspal itu 8.120 meter sudah didapatkan. Tidak hanya itu saja, masih ada pengerjaan untuk aspal lapis kedua, yaitu AC binders yang akan dilakukan di trek lintasan yang rencananya akan dilakukan sebelum akhir Juli mendatang. Nah, di bulan Juli nanti akan dilakukan untuk progres pengecekan secara langsung
yaitu progres homologasi yang akan dilakukan oleh pihak FIM dan pihak Dorna tentunya untuk melihat kesiapan sirkuit Mandalika untuk jadi tuan rumah di seri ke-11 balapan WSBK. Jadi kita berharap saja semoga pengerjaan di Mega Project Street Circuit Mandalika ini bisa terselesaikan secara keseluruhan ya. Meski perlu banyak yang terus dikebut seperti penghamparan gravel bed di sisi trek lintasan, kemudian pemasangan untuk garis start atau finish beserta pondasinya, pemasangan pagar pembatas di sisi trek, pit lane dan tribun penonton juga meski harus terus ditargetkan. Proses susun landscaping atau penanaman pohon serta rumput di sekitaran trek, pembuatan drainase juga perlu ditingkatkan supaya terkoneksi secepatnya ya untuk bisa lolos di homologasi tentunya nanti. Pembangunan fondasi untuk bangunan race control juga saat ini terus dikerjakan dan semakin mantap ya, terus ditargetkan dan sudah menunjukkan kemajuan. Kita sudah pantau tadi di bagian sisi sebelah kiri trek lintasan atau di bagian sisi trek lurus sudah mantap dan saat ini sudah dilakukan pengecoran untuk tahap lantai kedua, maka akan segera rampung dan kita semakin optimis dengan melihat progres-progres ini. Walaupun masih terus dilakukan ya sampai saat ini dan kita yakin bahwa Indonesia bisa. Ya, saat ini kita sudah berada di tunnel kedua, di mana di sini bisa terlihat di bagian sisi sayap sebelah kanan terus terkoneksi di sana dilakukan untuk pengoneksian di bagian drainase dalam. Dan untuk bagian sayap sendiri sudah mantap semuanya, sedang dilakukan yaitu pengerjaan di bagian area bak kontrol atau bak yang akan ditaruh untuk mesin nanti secara otomatis di sana akan ditaruh untuk menyedot air apabila ada air yang masuk di dalam tunnel. Kita akan melihat juga di bagian sebelah bukit ya. Ini adalah bukit yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-11 dan 12. Di mana bukit ini akan dijadikan tribun nantinya ya, tribun terbuka untuk para penonton. Di mana nanti kalau para penonton yang tidak kebagian kursi, tentunya nanti bisa naik ke atas bukit sambil membawa payung tentunya ya, supaya kita tidak terlalu panas. Nah, di mana di bukit atas ini sering kita naik ke sana ya, mantap sekali suasananya walaupun panas terik, tetapi angin yang datang dari laut dan pemandangan yang sangat eksotis sekali dari laut yang ada di depan sirkuit ini ya, seperti di Pantai Serting dan Pantai Segar, luar biasa sekali menambah keindahan kita, tidak terasa panasnya ya. Jadi untuk bukit ini sudah ditata dengan sedemikian rupa, nanti akan dibuatkan sebagai tribun terbuka untuk para penonton di sini bisa naik ya. Yang tidak dapat kursi bisa naik ke atas untuk menonton bersama-sama guys, jangan khawatir. Dan kita lanjutkan lagi perjalanan kita kembali ke trek lintasan. Di sini kita sudah terbang di atas tikungan ke-11 menuju ke-12, di mana di bagian sisi outer line di sini tengah terus ditaruh untuk beton gebrok, di mana di sini dibuat sebagai dinding pembatas untuk para penonton. Tentunya nanti di sini adalah beton gebrok yang sudah dijajarkan atau concrete barrier untuk pagar pembatas di sisi lintasan untuk sirkuit Mandalika. Di tikungan ke-12 seperti yang kita perhatikan di bagian sebelah kanan di sini sudah dilakukan penaruhan untuk penempatan nantinya area rumput juga di bagian sisi sebelah kiri. Dan di sini bisa terlihat untuk hasil dari pengaspalan untuk inner surface yang berada di sini sudah mantap. Tinggal melakukan progres pengaspalan di bagian run off yang berada di tikungan ke-12 ini, maka tidak menutup kemungkinan sirkuit ini akan segera rampung.
Kita lanjut lagi untuk menelusuri di lintasan sirkuit Mandalika, di mana saat ini kita terbang di tikungan ke-13 menuju ke-14. Untuk pengerjaan bisa terlihat di sini terus dilakukan di bagian run off maupun di bagian outer dan inner surface road. Di tikungan ke-14 menuju ke-15 di sini bagian outer area masjid dulunya di sana sudah dilakukan pemindahan ke dusun ujung yang ada di sana. Dan ini dia untuk hasilnya pada siang ini terlihat semakin mantap saja. Sudah siap untuk melakukan pelapisan berikutnya untuk terkoneksi di bagian outer surface road yang berada di sini. Dan kita beralih ke bagian sebelah kanan di tikungan ke-15, di mana di sini sudah dilakukan pengaspalan kemarin dan saat ini terus dilakukan untuk penyambungan di bagian lapisan surface yang berada di sisi sebelah kanan untuk tikungan ke-17. Di sini untuk lintasan surface roadnya ya langsung terkoneksi berhubungan langsung dengan tikungan ke-15 dan saat ini bisa diperhatikan bersama-sama. Di sini para pekerja terus tanpa lelah ya, panas terik, terus semangat untuk melakukan supaya bisa terselesaikan untuk mega proyek kita ini dan kita bisa mengadakan balapan tentunya. Saat ini kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke-16, di mana titik awal kita terbang tadi untuk melihat situasi yang ada pada siang ini. Dan inilah dia pantauan kita, luar biasa sekali. Sebentar lagi di bagian inner surface road akan terkoneksi. Jadi kita semakin yakin saja dengan melihat dari progres yang ada pada siang ini. Untuk itu jangan lupa buat teman-teman semuanya dibantu juga ya channel ini dengan cara like and subscribe tentunya, supaya channel ini terus bersemangat untuk mengupdate buat kita semua. Ya, mungkin kita akan akhiri sampai di sini perjumpaan kita untuk melihat dari situasi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Kita sudah mengelilingi full lintasan tadi ya untuk melihat dari sisi pengerjaan di trek lintasan secara keseluruhan. Dan di sini di area pedok di belakang area race control atau di bagian area parkirnya nanti, di sini juga akan dibangun untuk fasilitas-fasilitas lainnya seperti medical center, terus lain-lain tentunya ya untuk melengkapi dari kesiapan untuk jalannya balapan. Sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat dari situasi dan kondisi saat ini di lintasan sirkuit Mandalika. Apabila narasi saya dalam membawakan berita ada yang salah, mohon dimaafkan ya, sekurang lebihnya. Dan saya Joni Ahmad mengucapkan selamat beraktivitas buat kalian semua, sehat selalu, matur tampiasi, salam anak Lombok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.